Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurlah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala nikmat-nikmatnya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, terutama nikmat keluar masuk napas ini. Serta tidak lupa kita curahkan salam serta salawat ke baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Bismillahi, alhamdulillah, sahabat Kang Darman di desa dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini akan berbagi perihal tentang amalan para aulia Allah, yaitu zikir yang mengabulkan segala hajat. Ya. Para aulia Allah dahulu, ketika beliau-beliau memohonkan hajat atau keinginan duniawi, yaitu untuk bekal berjuang di jalan Allah, yaitu jihadullah, beliau-beliau senantiasa langsung bermunajat kepada Allah dengan berzikir, yaitu zikir nafas, untuk menciptakan kesadaran dan mencapai jiwa yang tenang. Namun semua itu atas segala kehendak Allah yang telah terpatri di dalam kalbu para aulia Allah. Nah, bagaimana untuk kita semua agar segala hajat itu terkabul? Nah, disinilah kita jangan sampai salah mengartikan, karena seringkali doa kita ini tidak terkabul. Nah, kenapa doa kita tidak terkabul? Karena doa kita tidak bermuatan amanah, namun sebaliknya bermuatan ego, yaitu nafsu. Contoh, ketika kita memohon kepada Allah minta duit, misal 1 juta, padahal di kantong udah ada duit berapa, 200.000 itu. Nah, inilah permohonan itu bermuatan ego karena ingin banyak. Tapi kalau kita benar-benar tidak punya duit seperak pun, terus kita memohon kepada Allah, ya Allah, hamba mohon duit misalkan 1 juta, karena ada amanahnya. Amanahnya apa? Untuk ngasih bekal anak sekolah, untuk memberi biaya dapur istri atau orang tua. Nah, itu kan amanah. Nah, setelah permohonan itu kita yakin Allah akan beri. Bagaimana caranya? Setelah berdoa, kita duduk diam, mengheningkan jiwa kita dengan hening, maka tenanglah jiwa. Ya, tidak terkontaminasi oleh alam pikiran, perasaan atau keinginan. Lalu menang jiwa kita menyaksikan yang agung, yaitu laisa kamitslihi syai'un, yang tidak serupa dengan apapun. Disitulah letak kun fayakun Gusti Allah yang diberikan kepada hambanya ketika berdoa karena bermuatan amanah. Ketika memohon, dia langsung duduk diam, menenangkan jiwanya, masuk ke alam keheningan, dan menang, diam, menyaksikan yang Maha Agung. Nah, tapi sebaliknya, kalau kita memohon atau berdoa dengan ketergesaan, maka akan kecewalah. Tapi para aulia Allah
ketika memohon atau berdoa menginginkan hal duniawi, pasti Allah kabulkan karena sesuai dengan kebutuhannya. Seperti untuk membangun masjid, untuk membangun pesantren, agar tersalurkan ilmu-ilmu Allah kepada murid-muridnya. Dikarenakan tidak punya tempat, akhirnya Allah kasih tempat. Ya. Seperti itulah doa yang cepat terkabul oleh Allah, yaitu tidak bermuatan nafsu ataupun ego. Ketika berdoa ya udah, tidak dipikirkan lagi, tidak mengharapkan hasilnya, apalagi memburu-buru. Wah, tidak bisa. Allah tidak bisa diatur oleh makhluk, justru kitalah yang diatur oleh Allah. Maka disitulah sadari bahwa Allah itu Maha Pengatur, dan sadari Allah Maha Pemberi rezeki. Dan satu hal, ketika kita berdoa, kalau ingin dikabulkan, berdoa sesuai kebutuhan hidup kita. Di dalam doa harus tanamkan kesadaran kepada Allah. Nah, ini sangatlah penting. Kalau kita berdoa, kesadaran kita hanya kepada duit atau yang lainnya, tapi Allahnya hilang, maka saya yakin Allah tidak akan mengabulkannya. Nah, sahabat Kang Darman Dinesa, di dalam mengamalkan zikir nafas ataupun metode zikir nafas, tidak hanya sekedar berzikir nafas, tapi kita harus benar-benar menanamkan kesadaran, yaitu sadar Allah. Sadar yang menggerakkan hidup kita adalah Allah. Sadar yang mengucapkan omongan atau kalimah-kalimah itu Allah. Jika doa kita ingin terkabul, maka sadari Allah yang Maha Kaya. Nah, sadari Allah yang Maha Pemberi rezeki. Itulah kunci untuk doa kita cepat terkabul. Tenangkan jiwa kita, heningkan jiwa kita, dan saksikan Allah yang Maha Agung. Semoga apa yang sampaikan saat ini bermanfaat bagi diri pribadi dan bagi sahabat-sahabat Kang Darman Dinesa dimanapun berada. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.